hari ini saya ingin membuka akan firman Tuhan. Pagi hari ini dengan suatu pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang saudara dan saya tidak dapat lakukan. Ada amin, saudara. Tuhan tidak pernah menyuruh akan kehidupan saudara dan saya sesuatu yang tidak bisa saudara dan saya lakukan. Berarti kalau Tuhan suruh, setiap daripada kita tahu bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin. Ada amin, saudara? Bahwa setiap daripada saudara dan saya, banyak sekali perintah-perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Banyak sekali di mana kita mengetahui akan perintah-perintah dan di mana Tuhan menyuruh untuk setiap daripada kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang Tuhan suruh, sudah pasti setiap daripada kita bisa dan sanggup untuk melakukannya. Ada suatu perintah di mana di dalam kitab Matius yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan pergilah. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, ini hanya sebagian daripada perintah Tuhan. Markus pasal 16 ayat 15 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius pasal 19 ayat yang ke-19 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Suatu perintah yang Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah, suatu perintah lagi yang berkata, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus pasal 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Biarlah setiap daripada kita untuk kita mengasihi akan Tuhan. Suatu perintah yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, dan hukum yang kedua, kalau tadi hukum yang pertama, hukum yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hanya sebagian daripada perintah-perintah yang saya sampaikan kepada saudara semua. Suatu perintah daripada Tuhan, sesuatu tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya setelah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Tuhan memberikan suatu perintah. Saya ingin untuk setiap daripada kita, untuk sejenak, untuk memikirkan, merenungkan apa yang saya ingin untuk sampaikan, apa yang ingin saya ilustrasikan kepada saudara. Untuk kita boleh merenungkan bersama-sama. Karena seringkali di dalam kehidupan kita, seringkali kita melupakan ataupun kita tidak menyadari di dalam kehidupan kita bahwa pentingnya sesuatu utusan daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri membuat saudara dan saya sanggup. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu dengan rohku. Karena firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi firman Tuhan katakan sama-sama, dengan rohku. Firman Tuhan katakan dengan rohku. Saudara, hari ini saya bawa kayu. Kalau saudara tidur, hati-hati saudara. Ya, bagi yang tertidur, kayu ini bisa cukup untuk membangunkan saudara. Ya, saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang badannya besar di sini. Mari Jos, ayo Jos. Haleluya. You think you can handle this? Ya, silakan Jos. Ya,
Oke, satu lagi. Yang badannya gede, mari Bambang, ayo Bang. Ini dia, ya. Yang badannya gede-gede ini. Ya. Saya ingin oke. Ya. Dan ini senjata yang paling bahaya, Saudara. Ya, you don't have to kill each other, oke? Oke, jangan ya. Oke. Silahkan, saya menugaskan, saya ingin untuk Bambang dan Jos bersama-sama untuk bisa memotong dan mengebor kayu itu. Saya ingin ada suatu lubang dan kayu itu dipotong bagi dua. Silahkan. Silahkan lah. Coba lakukan ya. No. Lakukan. Ya. Manual ya. Saudara, saya percaya sampai nanti kita pulang, sampai kita bertemu dengan mereka besok, mereka tidak akan sanggup membuat lubang, ya, dan juga tidak sanggup untuk memotongnya. Tetapi, kalau saya berikan, silakan, lubang. Dan juga silakan ya dengan alat ini, be careful, oke? Lebih baik saya yang menggunakannya. Silakan. Kalau alat ini digunakan dengan terhubung dengan electric power, maka dari itu kita dengan mudah sekali untuk memotongnya. Ada amin, saudara. Sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Silakan duduk kembali. Di dalam ilustrasi ini kita tahu bahwa baterai itu perlu untuk dikonekkan dengan tools kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang, ya, kalau tadi Bambang saya perintahkan, Jos saya perintahkan, maka dari itu perlu adanya sesuatu, power itu dihubungkan lebih dahulu. Baterai itu dihubungkan lebih dahulu. Banyak hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Saya percaya kita juga seperti murid-murid Tuhan. Mungkin pada saat Tuhan memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia. Pada saat murid-murid Tuhan mendengar akan firman itu, seperti saudara dan saya, kita bingung untuk melakukannya. Pada saat saya menerima tugas untuk mendapatkan tugas di mana saya harus melayani di South America, I'm not speaking Spanish, saya tidak berbicara sama sekali daripada bahasa Spanish. Saya nggak tahu siapa kontak di South America. Saya tidak tahu siapa yang saya harus hubungin. Dari HQ menugaskan saya, Pak Somi diangkat untuk bisa melayani di South America. Saya bingung, saudara. Saya percaya murid-murid Tuhan juga demikian. Pada saat Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Saudara bisa membayangkan, saudara. Saudara bisa membayangkan bahwa murid-murid Tuhan, pada saat itu, dia hanya seorang nelayan. Hanya seorang nelayan yang tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Murid-murid Tuhan hanya sekedar manusia biasa. Firman Tuhan mengatakan pada saat Petrus dan Yohanes diadilin oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkata, mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi hati mereka, hati yang berkobar-kobar. Sesuatu yang terjadi bahwa di dalam kehidupan kita, mungkin kita menghadapi sesuatu yang tidak mungkin sepertinya.
sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita. Bagaimana kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan mengatakan ampunilah sesamamu manusia. Kadangkala kita nggak mengerti bagaimana kita mengampuni. Mungkin pada saat kita firman Tuhan berkata kasihilah sesamamu manusia. Kita tidak mengetahui bagaimana kita mengasihi akan sesama manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam kehidupan kita seringkali, kalau diukur secara manusia betapa sulitnya kita mengasihi akan manusia. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihi kita selagi kita masih berdosa. Ada amin saudara. Karena saudara dan saya tidak ada sesuatu kekuatan, tidak ada sesuatu keinginan untuk mencari akan Tuhan. Tidak ada sesuatu keinginan dan kekuatan untuk bisa benar-benar mencari akan kasih Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita berjalan di dalam kehidupan yang mana jatuh bangun. Maka dari itu Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Ada amin. Kita boleh merenungkan bahwa di dalam Kisah Para Rasul, kita buka bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang keempat, dan ayat yang kelima, dikatakan pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji siapa? Janji Bapa. Dikatakan, Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat bersama-sama dengan mereka, setelah penyaliban Tuhan Yesus menampakkan akan dirinya bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berkata, jangan pergi kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Lebih dahulu saudara, baterainya seperti kemarin, saya charge dulu. Sudah lama baterai ini enggak di-charge saudara. Berada di kantor, ya enggak di-charge. Maka dari itu saya charge dulu saudara. Perlu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, perlu ada sesuatu. Instead of dengan kekuatan kita, firman Tuhan katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan. You can build your muscle. You can build your intelligence. Tetapi firman Tuhan katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tetapi dengan roh Tuhan. Ada amin saudara. Dengan roh daripada Tuhan sendiri. Banyak orang gak percaya akan hal ini. Banyak orang tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Maka dari itu kepada murid-muridnya yang mungkin mereka bingung saudara. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan berfirman, tunggu, jangan pergi kemana-mana. Tunggu di Yerusalem, dia katakan. Dia menyuruh untuk tinggal di situ karena menantikan janji daripada Bapa. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus. Bapa menjanjikan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan, bukankah sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka? Saya percaya. Karena Tuhan itu ya di dalam Trinity, di dalam Tritunggal. Pada saat mereka menerima Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Pada saat murid-murid mau hidup bersama dengan Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan mereka. Tetapi yang utama, Yesus, Roh Kudus, dan Bapa sendiri menjadi kesatuan yang mana hanya menjadi residen di dalam kehidupan kita atau menjadi presiden di dalam kehidupan kita. Kalau presiden, Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan kita. Kalau residen hanya tinggal. Maka dari itu firman Tuhan katakan,
Untuk setiap daripada kita, tunggu di Yerusalem. Roh Kudus akan Tuhan turunkan, akan di mana kalau Yohanes itu membaptis dengan air, maka dari itu Tuhan menjanjikan bahwa Roh Kudus kita akan dibaptiskan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membaptiskan akan kehidupan kita. Maka dari itu, di dalam kehidupan kita, bahkan sering kita lupa di dalam kehidupan kita untuk kita charge baterai kita, untuk kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Ada amin. Untuk kita dipenuhin oleh Roh Kudus. Baptisan berarti kita penuh dengan Roh Kudus. Untuk setiap daripada kita, setiap daripada orang percaya. Untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Supaya apa? Tuhan menjanjikan hal ini supaya murid-muridnya dapat menjalankan dan menyelesaikan akan tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Demikian dengan kehidupan kita juga. Tuhan memerintahkan ya, untuk kita menerima akan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Supaya penuh di dalam kehidupan kita. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan memberikan tugas di dalam kehidupan kita? Saya selalu mengatakan, kalau Tuhan tidak memberikan tugas di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah bawa kita untuk naik ke surga. Ada amin. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada anak-anaknya, well done, my son, my daughter, anakku, ya, well done. Berarti tugas yang diserahkan kepada kita sudah terselesaikan. Nah, kita yang belum ada di dunia ini, yang masih ada di dunia ini, Tuhan memberikan tugas di dalam kehidupan kita. Dan tugas itu sekali lagi bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan Roh Tuhan. Setiap yang percaya di dalam kehidupan kita, hanya Roh Tuhanlah yang menjadi anugerah. Orang sering berbicara masalah grace. Yes, salah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Yang akan memimpin kita, yang akan membimbing kita bagaimana kita menyelesaikan akan tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara diselamatkan dengan kasih anugerah, ada amin? You saved by grace. Setiap daripada kita diselamatkan oleh anugerah. Kita hidup berjalan di dalam kasih anugerah. Dan kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dengan kasih anugerah. Dan salah satu kasih anugerah itu yang Tuhan berikan, yang akan menolong kita. Yang akan menolong saudara dan saya. Maka dari itu, apa yang dikatakan bahwa aku akan mengirimkan roh penolong saudara. Yang akan menolong kita. Karena apa? Yesus tahu. Tuhan tahu kelemahan saudara. Berapa banyak katakan amin. Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu sometimes kalau saya boleh katakan untuk diri saya sendiri. Kebodohan saya. Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus. Ada amin saudara. Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan. Tema kita tahun ini yaitu together. Ya, together. Silakan ya. Mana nih ya? Kalau kita ini bersama-sama, di situ ada power. Tetapi sebaliknya juga, tanpa power, saudara tidak dapat hidup bersama-sama. Saudara tidak akan bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Ada amin saudara. Roh Kuduslah yang membawa kita untuk kita bisa mengetahui akan Tuhan. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kita. Asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Roh Kuduslah yang membawa kita. Ya, jangan seringkali di dalam kehidupan kita frustasi, saudara. Banyak orang frustasi karena mereka mengetahui akan firman Tuhan, mengetahui akan perintah Tuhan, tetapi electric powernya nggak dihubungkan. Ada amin, saudara. Pada saat firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 yang berkata, ayat yang ke-16, berkata, kuduslah kamu, sebab dia, apa? Kudus. Pada saat kita berpikir tentang kekudusan, menggunakan kekuatan kita, menggunakan segala sesuatu mungkin yang saudara dan saya punyai, seringkali kita gagal, kita frustasi. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus yang membimbing kita. Roh Kudus yang membawa kita untuk kita ada sesuatu kekuatan untuk kita mengenapkan akan firman Tuhan, melakukan akan firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang frustasi, yang akhirnya kita give up, putus asa karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali juga di dalam kita mengenapkan akan rencana Allah, kita sering dengan kekuatan seperti Abraham dan Sarah. Pada saat Abraham dan Sarah menggunakan akan kekuatan sendiri, apa yang terjadi, saudara? Abraham dan Sarah memanggil Hagar. Gak betah untuk menunggu. Akhirnya kekuatan sendiri yang nonjol, yang keluar dari kehidupan Abraham dan Sarah. Dan akhirnya instead of menunggu akan Isaac, menunggu Ishak. Melalui Hagar, mereka mendapatkan siapa? Ismail. Bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menantikan Ishak. Karena apa? Karena Abraham dan Sarah menggunakan akan kekuatannya. Kita sering kali mencoba dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita tidak dapat melakukannya, saudara. Tanpa pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ada amin? Tanpa pertolongan daripada Tuhan, setiap janji-janji firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, tanpa pertolongan daripada Tuhan, saudara dan saya tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Maka dari itu, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala ketidaksanggupan kita, di dalam segala kebodohan kita, Tuhan memberikan apa yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang 13. I can do all things through Christ, melalui Kristus. Ya, Tuhan memberikan, di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyuruh, Tuhan memberi. Ada amin, saudara. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan, bukan sekedar Tuhan menyuruh. Bukan sekedar saudara nggak bisa melakukan, is okay. Nggak demikian, saudara. Kalau Tuhan menyuruh, saudara dan saya harus mengenapinya. Ada amin. Berapa banyak katakan amin? Kalau Tuhan suruh, saudara dan saya harus menggenapinya. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Yohanes tadi saya katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Aku meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dia katakan, I will give you another comforter. Orang yang menolong, yang memberikan comfort di dalam kehidupan kita. Gak perlu kita struggle. Gak perlu kita menghadapi sesuatu. Mungkin kita ingin memotong kayu dengan kekuatan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong.
Aku akan memberikan penolong. Penolong yang lain yang akan apa? Firman Tuhan katakan, yang akan menyertaimu. Ya, di dalam bahasa Inggris, that he may abide di dalam kita. Nempel dengan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggalkan Roh Kudus. Baterai kita harus nempel. Ada amin. Untuk kita bisa ngebor, saudara. Untuk kita bisa melubangin tadi seperti saya ilustrasikan dengan kayu. Kalau baterai itu tidak nempel, tidak abide di dalam kehidupan kita. Kalau penolong itu tidak nempel dengan kita, maka dari itu kita tidak akan dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak akan dapat melakukan apa yang ditugaskan Tuhan. Kalau kita ini tidak benar-benar Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, seringkali kita lupa. Abide di sini benar-benar menjadi penolong kita. Jangan hanya seperti tadi saya katakan, Roh Kudus itu hanya reside di dalam kehidupan kita, ya, sebagai residen atau sebagai presiden. Kalau sebagai presiden, maka itu Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan bekerja. Kalau Roh Kudus itu hanya sebagai residen yang bekerja kekuatan kita. Tetapi kalau dia menjadi presiden, dia yang akan melakukan segala perkara. Ada amin. Maka itu firman Tuhan katakan, I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung, bukan dengan kekuatan kita, tetapi di dalam dia. Di dalam Roh Kudus. Ya, yang memberikan kekuatan, yang menolong kita. Yang mana dijanjikan oleh Bapa sendiri. Yang dimana setiap daripada kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kekuatan itu, kekuatan daripada Allah memenuhi akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saya percaya setiap daripada kita, Matius pasal 28 ayat 19 bukan sesuatu perintah untuk murid-murid Tuhan saja. Kita sebagai murid-murid Tuhan zaman ini, di dalam generasi ini, Tuhan mau untuk perintah Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita juga. Untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan mengatakan, ya kalau Roh Kudus itu turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Maka dari itu di dalam kekudusan, supaya kita bisa menjadi saksi, kita harus mau untuk Roh Kudus memimpin akan kehidupan kita. Menegur kita pada saat kita enggak kudus, pada saat pacaran kita enggak kudus, ada amin saudara. Roh Kudus menegur kita. Pada saat tontonan kita enggak kudus, Roh Kudus menegur kita. Pada saat kita enggak bisa mengampuni sesama kita, Roh Kudus menegur kita. Untuk kita bisa obey. Pada saat kita tidak hormat dengan orang tua, padahal firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Pada saat kita enggak bisa hormat, kita mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus berbicara di dalam hati. Firman Tuhan katakan, jangan tegarkan hatimu. Untuk kita boleh mendengar akan suara Roh Kudus yang berbicara di dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan bukan kita untuk merasa merinding-merinding. Ada amin. Roh Kudus tidak diberikan untuk kita ini bisa ya sekedar enggak demikian saudara. Roh Kudus diberikan karena ada suatu purpose. Ada suatu tujuan. Ada suatu perintah. Ada sesuatu penugasan yang Tuhan katakan untuk setiap kehidupan kita. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita boleh merenungkan akan hal ini.
Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang Kristen yang bergairah, yang melakukan akan tugas daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara dan saya akan menjadi orang yang bergairah. Saudara remember? Saudara ingat akan cerita daripada Petrus. Petrus dengan perempuan pada saat ditanya, pada setelah penyalipan daripada Tuhan, pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, apakah kamu salah satu di antara murid-murid? Ya. Petrus menyangkal. Pada saat Yesus sudah disalibkan, apa yang Petrus lakukan? Petrus kembali. Dia berada di tengah-tengah danau. Dia kembali untuk menjala ikan. Dia katakan kepada murid-murid yang lain, aku mau menjala ikan. Dia lupa, saudara, apa yang ditugaskan. Mulai saat ini, aku akan menjadikan engkau penjala apa? Manusia. Tetapi Petrus lupa. Petrus lupa. Petrus tidak ada suatu gairah. Dia melihat bahwa Yesus telah mati. Tidak ada kekuatan. Dia sebagai orang yang benar namanya Petrus seperti batu karang. Tetapi dia sebagai orang yang lemah. Tidak ada kekuatan. Sekedar nama tidak hanya merubah hidupnya. Tetapi kita melihat apa yang terjadi di dalam kisah para rasul, pasal yang keempat. Mari kita buka di dalam kisah para rasul pasal yang keempat. Yang terjadi di situ kisah pasal yang keempat dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes di hadapan para mahkamah agama. Ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Kalau saudara membaca akan cerita ini, setelah hari Pentakosta, setelah Roh Kudus itu turun atas kehidupan daripada murid-murid Tuhan, Petrus dan Yohanes mereka pergi untuk memberitakan akan kasih Tuhan. Memberitakan akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk menyelamatkan akan manusia. Pada saat itu Petrus dikatakan di dalam ayat itu, mereka orang-orang mahkamah agama itu melihat Petrus dan Yohanes. Melihatnya penuh dengan keberanian. Padahal dikatakan di dalam ayat ini, dan mengetahui keduanya orang, baca bersama-sama, orang biasa. Orang biasa. Yang luar biasa, Roh Kudus. Ada amin, saudara. Yang membuat mereka berani, yang dapat melakukan apa yang ditugaskan oleh Yesus. Secara kekuatan, Petrus gak berani. He's chicken. Ya. Dia gak berani untuk mengabarkan akan Injil Tuhan. Gak berani menyatakan akan kasih Tuhan, dia gak berani. Boro-boro pergi ke seluruh dunia untuk menjadi penjala jiwa. Lebih baik enak mancing, saudara. Ya, Sabtu Minggu, ayo mancing-mancing. Ya. Petrus kembali dan setelah dia menerima akan Roh Kudus, hatinya bergairah, berkobar-kobar untuk memberitakan akan firman Tuhan. Dan juga saudara bisa baca di dalam ayat yang keberapa ini? Yang ke-20. Suatu pernyataan daripada Petrus. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini adalah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Petrus. Ya. For we cannot but speak, katakan. Ya. The thing which we have seen, yang dia telah lihat, yaitu Yesus Kristus. Dia telah mendengar akan Yesus Kristus. Pada saat Roh Kudus memenuhi akan kehidupan
daripada Petrus. Petrus mengatakan bahwa nggak mungkin aku ini bisa berhenti mulutku untuk berbicara tentang apa yang aku lihat. Tidak mungkin aku berhenti. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam kehidupan Petrus. Ada di dalam kehidupan Yohanes, mereka berapi-api. Bahkan di dalam kehidupan daripada Petrus, meskipun dipenjarakan, meskipun di hadapan mahkamah agama, dia tidak takut. Dia tidak takut karena apa? Karena Roh Kudus membuat hatinya bergelora untuk menyampaikan akan kabar baik itu. Menyampaikan akan kasih daripada Tuhan. Sesuatu yang tidak dapat menutup akan mulut daripada Petrus, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus tidak hanya sekedar membuat kita berbahasa lidah, tetapi sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita pun juga tidak akan berhenti untuk menyatakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat saudara berhenti untuk mengabarkan akan kasih Tuhan, cek. Saudara mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus, atau kita mendengar hati kita sendiri. Kalau saudara mendengar akan suara daripada Roh Kudus akan membawa saudara untuk menjadi saksi. Ada amin. Maka dari itu, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku. Firman Tuhan katakan, setiap daripada kita akan menjadi saksi daripada Tuhan. Di dalam segala kehidupan kita, di dalam segala perintah-perintah Tuhan. Kalau tadi saya katakan, perintah Tuhan untuk bersatu. Kalau kita melihat juga di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Kenapa murid-murid Tuhan setelah mereka menerima akan Roh Kudus, mereka hidup di dalam kesatuan lebih kencang lagi? Karena Roh Kudus. Ada amin, saudara. Kenapa mereka bisa membagikan apa yang mereka punya? Karena Roh Kudus. Saya ingin untuk setiap daripada kita, untuk kita boleh merenungkan akan hal ini. Bahwa Roh Kudus itu akan membuat hidup saudara untuk menjadi saksi. Segala perintah-perintah Tuhan yang Tuhan suruh, saudara dapat melakukannya karena Tuhan mengirimkan akan Roh Kudus untuk memimpin akan kehidupan kita. Ada amin, saudara. Di dalam kehidupan daripada Paulus pun, Paulus sebelumnya dia disebut sebagai Saulus. Orang yang menganiaya, bahkan berusaha untuk menyetop akan Injil daripada Tuhan. Pada saat Injil itu akan disebarluaskan oleh murid-murid Tuhan, Saulus pada saat itu berusaha untuk menyetop. Bahkan mereka menganiaya, mereka memasukkan akan mereka kepada penjara dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana setelah Paulus itu menerima akan Tuhan, Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan dia. Menjadi Paulus yang bergairah, yang berkobar-kobar untuk menyampaikan akan Injil daripada Tuhan. Paulus sebagai orang yang terus berkobar-kobar untuk menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan daripada dia. Saudara, setiap daripada kita, tentunya kita merindukan untuk Roh Kudus ini turun atas kehidupan kita, untuk setiap daripada kita. Ya, ada sesuatu gairah, ada sesuatu di mana kita sendiri menjadi orang Kristen yang tidak frustasi, menjadi orang Kristen yang mana kita bisa menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu excitement di dalam kehidupan kita. Ya, dan Tuhan ingat bahwa Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Ada amin. Firman Tuhan hari ini yaitu dengan Rohku. Dengan Roh Tuhan, ya, segala kebutuhan kita. Ya, dan Tuhan memberikan akan kekuatan. Memberikan kekuatan. Maka itu firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung. Segala
yang Tuhan mau untuk kita lakukan dapat kutanggung. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Dan kekuatan itu yang dijanjikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Melalui Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai suatu kuasa. Murid-murid Tuhan, setelah Roh Kudus turun, mereka sebagai murid-murid yang penuh dengan kuasa. Tentunya saudara dan saya tidak mau loyo-loyo. Ada amin saudara. Saudara, tanpa power, kita menjadi orang yang loyo saudara. Gak ada kekuatannya. Ada amin. Saudara akan frustasi untuk mengebur. Tapi saudara, dengan Roh Kudus, saudara dapat ada kekuatan. Ada suatu power. Biarlah hal ini boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Betapa Roh Kudus Tuhan janjikan dan akan memberikan kekuatan, memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap daripada kita, doa saya, pada saat Tuhan mengatakan untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi melalui rumah tangga saudara, saksi melalui sekolah saudara, saksi melalui pekerjaan saudara, saksi melalui kehidupan kita sebagai member daripada IFGF, ya, saksi kita sebagai orang tua, saksi kita sebagai anak yang tadi firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Doa saya setiap daripada kita sanggup mengenapkan seluruh akan perintah Tuhan. Saudara terima akan Roh Kudus. Biarlah dia jadi presiden di dalam kehidupan kita. Jangan sekedar residen. Residen hanya membuat kita, kalau saya ini ilustrasi saya. Residen hanya membuat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's it. Thank you Lord. Stay. Ya. Tetapi kita mau dia menjadi presiden yang memimpin kita. Ada amin. Satukan roh kita dengan Roh Kudus yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada amin. Kita perlu connection dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin.